Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. My friends, kita seruput dulu tehnya. Teh kemenangan juara La Liga Barcelona. Nice dream. Itu dia. Walaupun ini adalah teh tawar, tapi rasanya manis sekali untuk fans Barcelona pagi ini. Udah kita seruput lagi guys ya. Fans Madrid aman? Aman dong ya. Kita sapa-sapa dulu fans Real Madrid tentunya, yang sedang moodnya kurang baik hari ini. Itu dia. Nggak apa-apa guys ya. Kita lewati hari ini ya. Lewati hari ini tentu dengan banyak sekali di timeline nanti tuh bulian dari fans Barcelona. Tapi tidak apa-apa. Itu biasa dalam dunia perbenteran ya. Antara lain ada juga kurir ojek pengantar makanan. Ini penting sekali nih ya. Dan juga ada tukang sate Ponorogo Darno di Pamulang. Ini serius nih, pakai ada namanya Pak Darno nih ya. Oke, cobain guys ya. Mungkin itu kita support UMKM guys ya. Dan tentunya FIFA World Cup itu sudah di depan mata. Dan Football Morning Show tentu akan ada program spesial. Oleh karenanya kalian jangan lupa merayakan dengan membeli Rexona X FIFA Limited Editions di toko kesayangan kalian. Belanja online juga boleh teman-teman ya. Kalian ikutan berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang sekali, tinggal beli produk Rexona apa saja. Itu dia. Jangan lupa struknya disimpan. Kalau nggak disimpan, difoto. Kalau kalian beli online, di screenshot ya. Dan di-upload tentunya ke WhatsApp Rexona yang ada di QR code kiri layar kalian. Dan kumpulkan star sebanyak-banyaknya untuk menukarkan hadiah. Berbagai macam hadiah yang sudah disiapkan tentunya oleh Rexona. Dengan periode berlaku dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli. Tentunya Rexona, deodoran pertama dengan teknologi amino aktif dengan 3 kali proteksi untuk melawan keringat dan bau badan. Berkat Rexona, tayangan Football Morning Show bisa kalian saksikan secara gratis setiap hari Senin hingga Jumat. Oke, tanpa berlama-lama my friend, kawan-kawanku, kita langsung saja bahas hasil El Clasico yang sudah tersaji dini hari tadi dengan kemenangan Barcelona yang sekaligus memastikan mengunci gelar La Liga di depan pemain Real Madrid. Iya, itu dia guys ya. Dimana ini menjadi sejarah untuk pertama kalinya Real Madrid itu harus menyaksikan Barcelona selebrasi di depan hidung mereka sendiri. Dimana kemenangan 2-0 dirayakan berkat gol free kick indah dari Marcus Rashford, dan juga gol kedua kombinasi yang mampu diselesaikan dengan tenang oleh Ferran Torres. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Barca memastikan gelar langsung di hadapan rival utama mereka. Dan kemenangan ini menjadi kemenangan ke-18 dari 18 juga match kandang mereka di musim ini. Dan tinggal satu match lagi ya di laga kandang melawan Real Betis untuk menyapu rekor kemenangan 100% ya. Tidak ada cacat di kandang oleh Barcelona. Kita lihat tuh statistik pertandingan. Tentu tuan rumah mendominasi dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dengan total shots ini memper 10 berbanding 8. Namun total shots on target dari Barcelona jauh melebihi Real Madrid 7-1. Dan tentunya bukannya Real Madrid tanpa peluang ya. Ada juga peluang Gonzalo Garcia dan beberapa pemain lainnya. Namun tentunya tidak mampu dimanfaatkan dengan maksimal. Dan dengan kemenangan ini rekor El Clasico resmi imbang ya. Dari total pertemuan kedua tim, kini keduanya sama-sama mengoleksi 106 kemenangan dan 52 berakhir imbang. Kita lihat tuh statement dari Hansi Flick yang baru saja kembali merayakan juara back-to-back La Liga. Kita lihat, saya ingin berterima kasih kepada para pemain, presiden, wakil presiden, dan semua orang yang telah mendukung kami. Pada akhirnya, yang paling penting adalah saya sangat bangga memiliki tim yang begitu hebat. Kita harus merayakannya. Visca Barca dan Visca Catalunya. Itu yang disampaikan oleh Hansi Flick kepada Diario AS. Karena memang ini ibaratnya mixed feeling untuk Hansi Flick yang tengah diliputi kabar duka beberapa jam sebelumnya menjelang El Clasico harus menerima kabar jika
ayahanda dari Hansi Flick itu berpulang ya, meninggal dunia. Dan Hansi Flick kini menjadi pelatih Barca keempat ya, yang berhasil memenangkan La Liga di 2 musim pertamanya, yang kalau kita tarik dari abad ini aja ya, antara lain mengikuti jejak Guardiola, Luis Enrique, dan Ernesto Valverde. Sementara Alvaro Arbeloa yang ini timnya lagi hancur-hancuran guys, bukan hanya di lapangan tapi di locker room juga lagi hancur-hancuran. Itu dia sampaikan kepada Mundo Sportivo setelah kekalahan ini, "Kami tidak bisa berkata banyak karena kami memahami rasa frustrasi dan kekecewaan fans. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah bekerja dan melihat ke depan. Kami tahu bahwa Real Madrid selalu kembali." Oke, ya belum kembali nih 2 musim nih Arbeloa ya. Mungkin musim ketiga, coba lagi nanti ya. Dan tentunya dengan kemenangan Barcelona ini kita lihat ini they are on the course. Kalau disapu bersih di sisa laga terakhir itu bisa menyamai rekor yang mereka torehkan bersama Tito Villanova dengan meraih 100 poin 1 musim, dan sekaligus itu menegaskan total domination terhadap Real Madrid yang juga pernah mengukirkan rekor lebih dari 100 poin bersama Jose Mourinho gitu kawan-kawan. Nah, dalam perjalanan tentunya menuju El Clasico itu bus Real Madrid juga diserang oleh fans Barcelona, di mana ini kacanya pecah nih kawan-kawan ya. Kejadian ini terekam jelas lewat unggahan jurnalis El Mundo Abraham Romero. Kita lihat ya nih. Wah, Real Madrid tuh dilempar guys tuh. Ya, ada yang pakai botol tuh. Dan beberapa akhirnya jadi ada kaca yang pecah ya dikabarkan ya. Meski tidak ada korban luka dari pihak pemain maupun staf pelatih, insiden ini jelas mencoreng wajah sportivitas menjelang kick off. Ini kayaknya fans Barca sedikit belajar kepada fans Liverpool yang sering banget nih ya ngelakuin ini ya, kurang lebih ya. Ya study tour ya, aman ya. Dan tentunya ini seolah-olah menabur garam ke luka Real Madrid yang tengah memang porak-poranda ruang gantinya. Ini perpecahan dimulai saat tentunya akhirnya Xabi Alonso itu resmi disingkirkan oleh players power gitu kan. Karena memang ada 3 pemain senior yang tidak menyukai metode kepelatihan dari Xabi Alonso. Antara lain adalah Federico Valverde yang kemarin habis MMA sama Tchouaméni guys ya, kurang lebih. Kemudian pastinya Vini Junior dan juga Jude Bellingham. 3 pemain senior ini mempengaruhi ruang ganti untuk mengkudeta Xabi Alonso. Sementara itu ada beberapa pemain yang membela Xabi Alonso, antara lain Aurelien Tchouaméni yang memang penampilannya menjadi jauh lebih baik pasca penunjukan Xabi Alonso setelah sebelumnya di manajer-manajer sebelum Xabi itu tidak terlalu mendapatkan kepercayaan dan menit bermain ya. Dan antara lain juga ada Asensio, ada Arda Güler gitu ya. Jadi ini terjadi perpecahan yang cukup kentara dengan dipecatnya Xabi Alonso. Ada friksi di antara 2 kubu ruang ganti Real Madrid dan akhirnya menjadi kulminasi tonjok-tonjokannya Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni. Dan terkait insiden ini itu pun tidak ada stern firm dari sang pelatih interim. Ini pelatih interim seolah-olah mencoba menyembunyikan, buat dia nih ini tidak terjadi apa-apa. Ada rumahnya kebakaran guys ya. Ibaratnya ini rainbow dan sunshine dan unicorn kata Arbeloa ya. Kita lihat setiap pemain bisa melakukan apapun yang dianggap tepat di waktu luangnya. Dan saya tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Ini kaitannya ketika tentunya Kylian Mbappe lagi mau persiapan El Clasico, dia cedera malah pacaran pergi dulu ke Sardinia ya, liburan ke Cagliari gitu kan. Dan akhirnya berujung kepada ini siapa sih yang pegang ruang ganti yang bisa menenteramkan gitu. Dan akhirnya terjadilah gontok-gontokan itu, dan itu pun telat nih statement dari klub ya. Setelah pasca bocor dulu ke media, entah siapa yang membocorkan, ada juga nih kurang lebih kebocoran-kebocoran ini, barulah akhirnya statement itu dirilis. Jadi udah telat lah kurang lebih. Kita lihat tuh statement dari Real Madrid ya, akhirnya mendenda Tchouaméni dan Federico Valverde masing-masing 500.000 euro dan totalnya 1 juta. Dan tentunya ini menjadi sebuah tamparan
bagi Real Madrid, karena apabila mungkin di eranya Luka Modric, Toni Kroos ya, Casemiro, Ronaldo, ini mungkin nggak kejadian ya gontok-gontokan ya. Ya mungkin apalagi kalau ada Jose Mourinho nanti. Wah, udah selesai itu barang. Nah, ngomong-ngomong tentang Jose Mourinho, kawan-kawan, ini diperkirakan Jose Mourinho selangkah lagi akan segera bergabung ke Real Madrid, karena memang klausa release clause ya, pemutusan kontraknya itu hanya berlaku hingga tanggal 30 Mei 2026. Dan sebelumnya ramai dipertanyakan situasi Jose Mourinho ini kayak 50-50 ya. Gue sudah sampaikan juga update-nya di hari Sabtu kemarin. Kubu dari Jose membantah sudah ada direct kontak, sementara kubu Benfica udah pesimis untuk mempertahankan Jose Mourinho dan sudah mengendus, tidak mungkin kamu tidak berhubungan dengan Florentino Perez langsung, kata Rui Costa begitu. Nah, ini akhirnya dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano kemarin. Ya, kita lihat statement dari Romano. Saya selalu bilang Jose Mourinho adalah master, seorang GOAT dalam komunikasi. Dia sangat tahu bagaimana menghadapi pers, konferensi pers, dan pernyataan publik. Tapi saya bisa mengkonfirmasi jika Mourinho sedang berbicara dengan Real Madrid. Dan orang-orang dekat Jose juga sedang berbicara dengan Real Madrid. Itu dia guys ya. Dan ini sekaligus juga mengindikasikan yang tadinya kan banyak tuh beredar nama-namanya. Ada yang kemungkinan Jurgen Klopp, Didier Deschamps gitu ya, Julian Nagelsmann gitu. Nah, ini sekaligus juga mengindikasikan kalau itu semua sudah mengerucut ke satu nama, dan itu hanyalah Jose Mourinho, sosok yang dipilih oleh Florentino Perez untuk menjadi pelatih Real Madrid berikutnya. Karena memang juga setelah dikonfirmasi oleh multiple sources kalau penunjukan pelatih Real Madrid berikutnya adalah hak prerogatif dari Florentino Perez ya. Oke guys, kita tinggalkan dulu Spanyol, kita langsung masuk dulu ke Arsenal yang selangkah lagi akan menjadi juara Premier League dengan kemenangan yang cukup susah payah ya. Ini ugly win, tetapi ugly win yang dibutuhkan dan sebuah statement dalam title race ditorehkan oleh Mikel Arteta setelah mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 di kandang West Ham ya. Ada tentunya drama dipastikan pastinya terjadi di penghujung pertandingan, karena pertandingan seakan baru hidup di 10 menit sebelum peluit dibunyikan. Arsenal baru bisa mencetak gol di menit ke-83 lewat Leandro Trossard yang bekerja sama dengan Martin Odegaard, dan kemenangan dengan skor 1-0 jadi yang ke-7 kalinya buat Arsenal di Premier League, dan ini adalah scoreline paling sering kedua di Premier League musim ini ya. Jadi mungkin banyak yang mempertanyakan, memang ini mulai boring nih Premier League ya, kalau banyak sekali tentunya pertandingan yang sangat fisikal seperti hari ini ya. Dan kita lihat ada sebuah insiden kontroversial yang terjadi, di mana di menit 90 plus 4 injury time West Ham mampu menyamakan skor lewat Callum Wilson. Namun keputusan tersebut dianulir oleh VAR karena dianggap setelah review itu salah satu pemain West Ham mengganggu ya David Raya, di mana tangannya itu seolah-olah menarik tangan dari David Raya ya. Dan tentu kalau kita lihat tayangan ulangnya, gue juga udah nonton lagi replaynya teman-teman ya, ketika gol itu anulir ya, memang posisinya itu mengganggu ya, dalam pendapat gue itu mengganggu kiper. Harusnya nggak gitu. Ini kan juga sebuah tren yang awalnya dimulai oleh Arsenal sendiri ya, mengerubungi kiper gitu kan. Dan ya kalau bisa jangan diganggu lah, obstructionsnya tuh nggak boleh gitu. Kalau berdiri di dekatnya nggak apa-apa, kalau tangan udah main ya nggak boleh guys ya. Gue adalah fan City yang menjadi rival Arsenal, tapi kalau kayak gini ya lo harus fair gitu menurut gue. Dan ini adalah sebuah statement win menurut gue. Kenapa? Karena potensi Arsenal tergelincir itu di sisa laga menurut gue itu adalah di match ini.
Jadi match ini tuh krusial banget untuk Arsenal menangkan karena pertandingan berikutnya sisa Burnley dan Crystal Palace. Burnley udah degradasi, Crystal Palace harus main di final ya Conference League. Jadi pasti dia akan merotasi pemainnya, starting 11-nya. Jadi bisa dipastikan kalau Arsenal menjuarai Premier League musim ini tidak ada ketidakberuntungan dan lain sebagainya, itu pertandingan ini yang menjadi kuncinya. Kita lihat dulu statistiknya teman-teman, di mana tentunya Arsenal mendominasi dengan 64%, mencoba tentunya terus-menerus menjebol gawang West Ham dan akhirnya berhasil di menit ke-83 dengan total shots 15 berbanding 9 untuk Arsenal, dengan 4 shots on target berbanding 3, dan tentunya akhirnya Leandro Trossard yang menjadi pahlawan kemenangan Arsenal. Kita lihat dulu statement dari Mikel Arteta pasca kemenangan krusial ini. Mungkin hari ini saya baru benar-benar menyadari betapa sulit dan betapa besarnya tugas seorang wasit, karena kita sedang membicarakan momen yang bisa menentukan sejarah perjalanan dari kedua klub besar yang berjuang habis-habisan untuk mencapai tujuan mereka, di mana tekanannya sangat besar. Ya, inilah terkait keputusan wasit, selalu tentunya teman-teman akan ada tim yang diuntungkan, akan ada tim yang dirugikan. Keputusan wasit ini definitely akan merubah jalur takdirnya West Ham, yang mungkin kalau nanti di look back lagi mereka degradasi, itu salah satu penunjangnya adalah karena keputusan ini. Dan begitupun dengan Arsenal, kalau tadi semalam itu tidak dianulir ya, kalau mereka gagal juara, orang akan look back lagi ke sini. Wah, ini nih penyebabnya, habis tuh wasit tuh ya. Jadi memang jadi wasit itu sangat-sangat pressure teman-teman. Apapun yang dia pilih akan membuat salah satu tim itu tentunya berdampak, dan gue merasa apa yang dilakukan oleh wasit tadi malam itu sudah sesuai koridor ya. Kita lihat dulu bagaimana klasemen sementara dengan kemenangan Arsenal atas West Ham United, itu membuat mereka kembali berjarak ya, poinnya menjadi tentunya kurang lebih 5 poin atas Manchester City yang baru akan kembali main nanti di midweek ya kawan-kawannya, menghadapi kalau nggak salah siapa? Palace ya kalau nggak salah ya, kurang lebih gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Manchester City yang akan segera memainkan partai midweek, itu ada satu pemain yang akhirnya step up ya, regardless nanti seperti apa perburuan akhir Premier League ini teman-teman, pacuannya yang diprediksi akan mungkin harus dipastikan sampai pekan terakhir ya. Ada satu pemain yang akhirnya step up ya untuk bisa menggendong tim ini. Yang tadinya diperkirakan Ryan Cherky lah, Erling Haaland, ternyata Jeremy Doku ya, yang tidak disangka-sangka justru menjadi satu sosok yang memperbaiki faktor N produknya dan menggendong Manchester City untuk terus bisa menempel Arsenal hingga pekan terakhir ya. Tanpa Doku di 2 match terakhir, harapan City meraih gelar bisa dipastikan pupus ya. Karena tiba-tiba peningkatan N produk dari Jeremy Doku itu cukup signifikan setelah 2 gol yang dia cetak kontra Everton, membuat akhirnya City salvage atau menyelamatkan 1 poin. Dan teranyar kontra Brentford sekarang juga mampu menjadi sosok yang memutus kebuntuan ya. Kita ambil contoh tentunya komparasinya sesama winger kiri 3 tim teratas Premier League ya. Bagaimana ketika dimainkan ya kontra Brentford, yang memang Brentford ini memiliki organisasi defense yang sangat-sangat rapih ya. Kalau kemarin itu kan dia dibiarkan one on one sama Michael Kayode. Gila, wonderkid Itali gua dikasih Doku guys. Biasanya Doku ini kan selalu di double team. Gila, tapi pelatih Brentford sih berani banget ya. Udah lu man to man aja. Percuma nih orang di ini katanya. Udahlah, kalau ditutup 2 orang nanti pemain City yang lain yang free. Jadi dibiarin man to man guys. Kita lihat ya bagaimana performa pertama kalau dibandingin sama winger-winger lain ya. Trossard dulu deh melawan Brentford. Ini tidak mampu mencetak gol maupun assist di kedua pertemuan ya. Kemudian jumlah passingnya di final third itu cuma 3, membuat 2 shots dan tidak ada yang menjadi on target ya. Jadi ini berhasil dimatikan oleh Michael Kayode gitu, Leandro Trossard. Begitupun dengan Amad Diallo. Ketika melawan Brentford kemarin itu hanya 1 passingnya di final third dengan 3 tembakan dan 2 menjadi on target ya. Tapi tidak ada gol dan assist. Dan ini membuat tentunya Michael Kayode kembali menang. Sementara kontra Jeremy Doku
kasihan nih Michael Kayode langsung diayam-ayamin nih semalam ya dengan 1 gol. Kemudian passingnya di final third itu ada 8 kali. Kemudian total shotsnya 4 dan 2 diantaranya menjadi on target. Dan definitely Jeremy Doku itu dianugerahi man of the match di pertandingan dengan mencetak 1 gol dan membuat sepertiga pertahanan dari Brentford itu lumayan ketar-ketir ya. Dan pastinya ini kita lihat dulu statement dari Jeremy Doku pasca menjadi man of the match. Saya pemain yang mengandalkan insting. Kayode mencoba menutup kaki kanan saya. Jadi saya lebih membuka sisi kanan dan menguji kecepatan saya. Saat gol itu saya merasa punya ruang untuk menembak ya. Aspek dari finishing itu sangat diimprove oleh Jeremy Doku memasuki akhir dari musim ini. Dan ini menjadi unik karena Jeremy Doku adalah pemain two-footed. Jadi dia bukanlah berkaki kanan, bukanlah berkaki kiri gitu. Dia dua-duanya bisa. Jadi agak susah. Kalau biasanya kan defender itu akan selalu menutup sisi lemah dari kaki lawan itu. Nah, beda sama Ryan Cherki, beda sama Jeremy Doku, beda. Lu mau tutup kanan kiri, aku bisa kaki yang lain gitu. Bahkan kalau Dembele nih yang paling bagus nih contohnya. Pas ditanya wawancara, lu nulis pakai tangan apa? Kiri. Kalau nendang penalti kaki kanan gitu kan, suka-suka dia aja guys ya. Jadi ini defender agak-agak susah itu untuk bisa tentunya memprediksi arah kemana dia akan bergerak. Dan itu pula yang akhirnya diberikan kredit oleh Pep Guardiola tentang perbaikan dari improvement and produknya Jeremy Doku. Doku punya kemampuan dalam menguasai bola dan menjatuhkan lawan lebih dalam dengan menggiring bola melewatinya. Dia sebelumnya kurang dalam hal mengambil keputusan di sepertiga daerah lawan, tetapi musim ini dia sudah jauh lebih baik. Itu yang disampaikan oleh Guardiola kepada BBC. Oke, kita tinggalkan dulu tentunya hasil teranyar perburuan gelar Premier League yang most likely ini akan harus berjalan sampai pekan terakhir. Kita masuk fokus dulu ke Manchester United yang kabarnya ini masuk dalam perburuan salah satu back promising yang musim ini itu muncul dan flourish di La Liga. Back LC David Avengruber ya menjadi salah satu nama yang dikabarkan akan direkrut oleh Manchester United di musim panas mendatang. Menurut Sky Sports Jerman, United bersaing dengan Atletico Madrid, Sevilla, Juventus dan juga AC Milan untuk mengontrak Avengruber. Avengruber berakhir kontraknya di tahun 2027 sehingga membuat harga atau market value-nya itu ada di angka yang relatif acceptable ya. LC diperkirakan meminta mahar sekitar antara 25 hingga 30 juta euro untuk pemain yang kontraknya akan berakhir 1 tahun lagi, dan angka itu masih bisa tentunya digoyang-goyang ya, mengingat performa dari sang pemain ini cukup impresif dan dia juga akan bermain di Piala Dunia. Kita lihat dulu statement dari Florian Plettenberg, ini Sky Sports Jerman, wartawan Sky Sports Jerman. David Avengruber berencana pindah di musim panas, opsi termasuk Bundesliga, Italia dan Spanyol. Dia sedang dipantau oleh Juve, Milan, Atletico Madrid, Sevilla dan yang paling baru Manchester United. Anjay. Ya itu guys ya. Itu salah satu sosok yang digadang-gadang nanti bisa memperkuat United. Dan ada juga kabar teranyar dari Ben Jacobs yang akan menjadi bintang tamu Football Morning Show episode Rabu. Jadi kita besok tengah malam tapping sama Ben Jacobs guys ya. Dia kan selesai itu jam 6 ngantor di BBC itu kan. Kalau di BBC itu strict guys. Dulu kan gue kerja di situ. Jadi kalau jam 6 lo udah harusnya mati, terus lo nggak log out nih komputer lo, lo nggak log out bisa sampai 6.05, itu BBC harus bayar guys, harus bayar lemburan gitu. Jadi kita tungguin dia pulang kerja baru kita tapping. Jam 6 di London kan berarti kan udah di 12 malam di kita. Jadi tayangnya tuh untuk Rabu pagi. Nah, ini Ben Jacobs itu mengungkapkan jika Morgan Rogers akan menjadi buruan utama Michael Carrick apabila dia resmi diberikan jabatan pelatih utama Manchester United musim depan ya. Karena memang
ini adalah posisi yang ingin diperkuat oleh Michael Carrick, terutama attacking midfield di sisi kiri. Dan kita semua tahu Morgan Rogers adalah pemain yang pernah bekerja sama dengan Michael Carrick di Middlesbrough sebelumnya. Ya, jadi dia cukup familiar dengan sosok Morgan Rogers. Dan kondisi keuangan dari Aston Villa juga menuntut sepertinya mereka harus melepas sang bintang. Ya, kita lihat dulu statement dari Ben Jacobs. Rogers, jika Michael Carrick mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih kepala permanen, saya rasa akan menjadi salah satu target Manchester United untuk posisi sayap kiri. Itu dia guys, nantikan juga nanti seperti apa breaking news yang akan disampaikan oleh Ben Jacobs di episode hari Rabu nanti, terutama tentunya seputar Manchester United ya. Banyak banget breaking news tentang pemain-pemain yang akan direkrut di musim panas. Salah satunya ini juga ada beberapa rumor yang dihembuskan dari Italia terkait rekrutmen anyar dari United musim depan, dan itu adalah sosok dari Ederson yang saat ini membela Atalanta. Kontraknya akan berakhir di musim panas mendatang, jadi sisa 1 tahun. Dan ini diungkapkan oleh Nicolo Schira, jurnalis transfer Italia, jika Ederson sudah mencapai kesepakatan personal dengan Manchester United. Ya, kita lihat dulu statement dari Nicolo Schira. Ederson telah mencapai kesepakatan personal dengan Manchester United untuk kontrak hingga 2031 dengan gaji kurang lebih 5 juta euro per musim. Ya, ini kalau kita ngomong tentang kesepakatan personal secara step teman-teman, itu kan ada negosiasi, ada rumor dulu ya. Rumor tuh kan berarti agennya nawar-nawarin, masuk ke negosiasi berarti gayung bersambut ya. Gayung bersambut, negosiasi antara pemain dulu, kubu pemain biasanya agen, representatif ya, dengan klub yang akan meminang. Nah, itu kesepakatan personal berarti udah kontrak yang disepakati sudah tercapai. Baru step berikutnya klub sesama club to club akan melakukan negosiasi transfer. Dan terakhir kan memang Atalanta mematok harga yang cukup besar untuk Ederson ya, ketika Atletico Madrid ingin meminang di jendela Januari kemarin ya. Harga yang dipatok adalah 45 juta euro dan harga itu tidak ingin diturunkan oleh Atalanta di musim panas mendatang, dan digadang-gadang untuk pemain yang akan habis kontraknya setahun lagi itu terlalu mahal my friend. Jadi mungkin ini United akan mencoba untuk menurunkan sedikit ya. Dan menurut gua rekrutmen Ederson ini make sense. Kenapa? Karena dia tipe all round player. Kalau kalian notice dan tarik data dari Casemiro musim ini, baik aspek ofensif di mana dia udah mencetak 9 gol musim tersubur dia bersama United, dan aspek defensif mereka ya, aspek defensif dari Casemiro yang itu kurang lebih secara statistik itu unggul 2 kali lipat dibanding nama-nama yang diincar oleh United pada musim panas nanti, itu cukup berimbang. Dan untuk mereplay sosok yang sangat fundamental seperti Casemiro tentu membutuhkan gelandang all round, dan salah satu tipe permainan yang cukup all round dari seluruh kandidat nama-nama yang diincar United itu jatuh kepada Ederson teman-teman. Ederson secara ofensif maupun defensif itu cukup balance ya selama permainan yang dia tunjukkan dengan Atalanta. Dan yang lain mungkin lebih punya kekuatan sendiri seperti Elliot Anderson yang break up play-nya bagus, kemudian progressive passing-nya juga bagus gitu. Atau Tonali yang mungkin aspek ofensifnya nggak sebagus defensif dan juga playmaking-nya gitu ya. Lebih kepada deep lying playmaker lah dia, bukan pemain yang bisa mencetak begitu banyak assist satu musim gitu ya kurang lebih. Jadi beda-beda nih tipenya. Jadi kalau misalnya direct replacement Casemiro, gue cukup paham kenapa Ederson yang mungkin coba di-accelerate lebih cepat. Selain tentunya faktor harga yang tentunya bisa lebih murah teman-teman. Kemudian faktor gaji juga yang juga tidak terlalu mahal, hanya 5 juta euro. Ini bahkan kalau dibandingin sama gaji Kobbie Mainoo cuman gitu doang buat United ya. Terus yang terakhir faktor gaya bermain. Ya, gaya bermain dengan Casemiro yang mungkin paling mirip lah ya. Salah satu yang mirip juga mungkin Alex Scott, tapi kan terlalu mahal, 50 juta pound untuk pemain yang
Kontraknya juga sisa setahun lagi kawan-kawan ya. Oke, itu dia, nanti besok kita kulik lebih dalam lagi bersama Ben Jacobs teman-teman. Semoga ada beberapa bocoran yang bisa, breaking news yang bisa dia sampaikan pertama kali di Football Morning Show. Oke? Dan jangan lupa juga buat kalian semua bergabung tentunya di Discord dari komunitas My Friends untuk mengetahui apa aja sih konten-konten update yang akan kita berikan kepada kalian. Jadi sekaligus gue di sini mau izin ya, nanti hari Selasa gue izin tidak ada late night show. Jadinya malam ini aja ada late night show. Besok nggak ada karena gue harus taping sama Ben Jacobs ya. Oke, thank you so much kawan-kawan. Buat kalian semua, gue harapkan tetap tentunya mengawali hari Senin ini dengan positif. Tentunya buat kalian yang sedang dalam perjalanan ke kantor, kemarin tuh kata adanya gangguan jalur KRL tertentu ya, yang bikin tuh padat banget. Sabar, kalau kalian jadi sarden pagi ini, lewatin aja. Tetap semangat ya, sambil nonton FMS aja ya. Jadi dinikmati tuh ya, alur-alur berhimpit-himpitannya, seenggaknya tetap dapat asupan berita-berita terkini guys ya. Dan buat kalian yang terjebak macet, sabar, jangan marah-marah ya, jangan rage. Ini betting di jalan, berantem nggak usah ya. Kasih aja lewat jalan ya. Dan juga tentunya buat kalian semua yang sudah di kantor, semangat mengawali hari ini dengan positif biar kita semua mendapatkan kesempatan-kesempatan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Oke? As always my friends, have a lovely day. Bye.